Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ananda semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang adab berpakaian. Manusia adalah makhluk yang punya rasa malu. Buktinya, orang akan merasa malu jika tidak berpakaian. Apalagi umat Islam tentu akan merasa sangat malu karena Islam sendiri sudah mengajarkan tata cara berpakaian secara Islami. Ciri-ciri pakaian Islami yang pertama adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian anggota tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Bagi laki-laki, batasan auratnya adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun bagi wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar selalu menjaga aurat dengan berbusana yang Islami. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi, ketika kita berpakaian, alangkah baiknya berpakaianlah yang menutup aurat. Karena Islam sendiri sudah mengajarkan tata cara berpakaian diantaranya adalah menutup auratnya. Adapun ciri-ciri pakaian Islam yang kedua adalah rapi, sopan, dan tidak terlalu mencolok warnanya. Berpakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Tanpa pakaian, manusia tidak merasa nyaman hidupnya. Karena ajaran Islam mengatur adab berpakaian, Islam agama yang mencintai kesopanan dan keindahan, maka ketika kita berpakaian, hendaklah berpakaian yang rapi, sopan, dan tidak terlalu mencolok warnanya. Adapun ciri-ciri pakaian Islami yang ketiga adalah tidak terlalu tipis sehingga transparan. Sebelum memakai pakaian, alangkah baiknya kita periksa pakaian yang akan kita pakai terlebih dahulu. Apakah pakaian tersebut menutup aurat atau tidak? Walaupun kita sudah berpakaian, akan tetapi transparan, itu sejatinya kita berpakaian, hakikatnya telanjang. Jika pakaian tersebut layak kita pakai dan menutup aurat, maka pakailah pakaian yang menutup aurat, terutama ketika kita keluar rumah. Akan tetapi, jika tidak menutup auratnya, maka hendaklah ditinggalkan agar tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak ketat sehingga kelihatan bentuk tubuhnya. Ketika kita berpakaian, akan tetapi pakaian yang kita pakai itu ketat, berarti kita juga sama. Kita berpakaian, tetapi hakikatnya telanjang. Ini ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW terkhusus untuk wanita. Apa ancamannya? Kata Nabi, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Di antaranya yaitu wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium aroma surga.
Untuk itu, ketika kita berpakaian, hendaklah kita perhatikan terlebih dahulu apakah pakaian itu transparan atau tidak, ataukah pakaian itu ketat atau tidak, layak kita pakai atau tidak, menutup aurat atau tidak. Karena apa? Ketika kita berpakaian tetapi kita hakikatnya telanjang, kita akan mendapatkan ancaman berupa tidak akan mencium baunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri pakaian Islami yang kelima adalah bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari bahan sutra. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Nabi telah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pelarangan memakai pakaian dari sutra jelas dilarang, khususnya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh enggak memakai sutra? Boleh. Namun buat laki-laki dilarang. Bukan hanya memakai sebagai pakaian saja, tetapi dijadikan sebagai alas duduk ataupun selimut juga untuk laki-laki tetap dilarang. Kecuali memang ada keadaan darurat yang memaksa harus memakainya. Itu ciri-ciri pakaian Islami. Adapun kebalikan dari ciri-ciri pakaian Islami adalah ciri-ciri pakaian yang tidak Islami. Pakaian yang tidak Islami adalah pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pendek dan tidak menutup aurat, tipis dan transparan, ketat sehingga kelihatan bentuk tubuhnya. Kemudian model rancangan busana tidak sesuai dengan etika kesopanan. Dan yang terakhir adalah menyerupai lawan jenis. Yang nomor 5, ketika kita berpakaian kok menyerupai lawan jenis, ini juga ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita berpakaian, seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian seperti layaknya perempuan. Seperti apa? Mengenakan rok. Masa laki-laki mengenakan rok? Kan nggak pantas. Kemudian mengenakan anting. Masa kita seperti perempuan padahal kita seorang laki-laki? Itu jelas dilarang di dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar tentang adab berpakaian. Bagaimana sih adab berpakaian dalam Islam? Dalam berpakaian kita harus mengetahui adab-adabnya agar pakaian bernilai ibadah. Di antara adab memakai pakaian adalah yang pertama, membaca doa sebelum memakai pakaian. Apa sih doanya ketika kita mau berpakaian? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diingat-ingat bareng-bareng yo. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ulangi 3 kali. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Diulangi ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Lanjut. Wa razaqanihi
min ghairi haulim minni wala quwwah wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Dari depan, Ustadz ulangi. Barang-barang di rumah mengikuti, menghafalkan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Ya, itu dihafalkan di rumah. Jadi ada berpakaian, yang pertama adalah membaca doa sebelum memakai pakaian. Adapun adab yang kedua adalah mendahulukan memasukkan lengan baju atau celana sebelah kanan saat memakai pakaian. Jadi yang dimasukkan ketika kita memakai baju adalah tangan kanan terlebih dahulu, bukan tangan kiri. Karena ketika kita memakai pakaian kok menggunakan tangan kiri terlebih dahulu, berarti kita menyamai seperti syaitan. Karena syaitan itu berpakaian memulai dengan bagian kiri. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan tangan atau kaki kiri daripada yang kanan ketika melepas pakaian dan berdoa. Apa doanya? Di situ ada Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ulangi lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ulangi lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Diingat-ingat ya. Dihafalkan di rumah. Doa sebelum memakai pakaian dan juga doa melepas pakaian. Karena apa? Ketika kita melakukan aktivitas sesuai dengan adab-adabnya, itu akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab berpakaian yang terakhir adalah meletakkan pakaian pada tempatnya. Islam mengajarkan perilaku sesuai dengan aturannya, maka insya Allah apa yang kamu lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.